Kali ini kita akan bongkar tuntas gimana caranya membangun sebuah argumen yang nggak cuma bagus, tapi juga bisa bikin kamu menang. Kita akan siapkan semua peralatan yang kamu butuhkan. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pernah kepikiran nggak sih, apa sih rahasia sebenarnya buat menang debat? Bukan cuma soal siapa yang paling kenceng suaranya loh. Kuncinya itu bukan pas lagi ngomong, tapi justru jauh sebelum itu. Di persiapannya, di fondasi kokoh yang kamu bangun sebelum maju ke podium. Hari ini, kita bakal bangun fondasi itu sama-sama. Dimulai dari langkah pertama yang paling krusial, yaitu case building. Jadi, sebelum kamu mikirin argumen apa yang mau dipakai, kamu harus lihat dulu motionnya lewat 4 pilar ini. Kalau salah satu aja kelewat, wah hati-hati, seluruh bangunan argumen kamu bisa goyah. Pertama, limitasi mosi. Anggap aja ini kayak nentuin arena perangnya. Kamu harus pasang batas yang jelas, biar debatnya fokus ke area di mana argumen kamu paling kuat. Selanjutnya, status quo. Penting banget buat kita paham kondisi sekarang tuh kayak gimana sih? Ini titik awal kita. Tanpa ini, argumen kamu buat ngajak perubahan bakal kedengeran ngambang. Terus, urgensi. Kenapa harus dibahas sekarang? Kamu harus bisa yakinin semua orang kalau masalah ini tuh mendesak. Apa yang bikin ini penting banget buat dibahas hari ini, bukan tahun depan. Dan yang terakhir, spirit of the motion. Coba deh gali lebih dalam apa sih ide besar atau tujuan utama di balik mosi ini. Kalau kamu paham ini, argumen kamu bakal jauh lebih nyambung dan kuat. Oke, fondasi udah siap. Sekarang kita masuk ke ujian yang sesungguhnya buat argumen kita. Disinilah kita benar-benar harus membuktikan semua omongan kita. Ini yang kita sebut burden of proof atau disingkat BOP. Gampangnya gini, BOP itu adalah daftar janji yang harus tim kamu buktikan biar bisa dibilang meyakinkan. Nah, memenuhi burden of proof ini krusial banget. Kenapa? Karena dari sinilah argumen kamu terbentuk, menjawab langsung ke inti mosinya, dan yang paling penting, inilah yang bikin juri akhirnya milih tim kamu. Nah, ini dia yang seru. Coba perhatiin deh, gimana BOP ini langsung menciptakan pertarungan langsung. Untuk mosi larangan merokok, setiap pertanyaan dari tim pro itu punya jawaban tandingan langsung dari tim kontra. Disinilah bibit-bibit dari apa yang kita sebut clash itu mulai kelihatan. Oke, kasus udah dibangun, burden of proof juga udah jelas, sekarang waktunya kita masuk ke arena debat yang sebenarnya. Jadi, ini poin yang penting banget buat dibedain. Menjalankan speaker role kamu itu ibaratnya kayak ngikutin aturan main, perlu biar debatnya terstruktur. Tapi, buat menang debat, kamu harus menangin clash-nya, kamu harus memenangkan pertarungan idenya. Clash itu bukan cuma sekedar sanggahan biasa ya. Ini adalah titik perdebatan utama di mana semua argumen diadu. Bisa dibilang, ini adalah jantung dari konfliknya. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget gimana clash itu muncul langsung dari burden of proof tiap tim. Disinilah medan pertempuran utamanya tercipta. Terus gimana cara nyatuin semua ini? Kuncinya satu, kita harus coba lihat debat ini dari sudut pandang yang paling penting, yaitu sudut pandang juri. Keputusan juri itu nggak ngasal loh. Ada 3 pilar utama yang jadi patokan mereka. Dan ketiganya ini nyambung banget sama semua yang udah kita bahas. Isi, gaya, dan strategi. Yang pertama, jelas, isi atau konten. Argumen kamu logis nggak? Relevan nggak? Dan yang terpenting, kamu berhasil nggak ngebuktiin burden of proof yang udah kamu janjiin di awal? Kedua, gaya atau style. Gimana cara kamu nyampeinnya? Meyakinkan, penuh percaya diri, kamu bisa curi perhatian juri dan audiens nggak? Dan yang terakhir, strategi. Nah, ini yang ngikat semuanya. Dari seberapa rapi kasus kamu dibangun, cara mengatur waktu, sampai, nah ini dia, seberapa jago kamu mendominasi clash-clash utama dalam debat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, semua itu saling terkait. Kamu mulai dari case building yang kokoh, lalu kamu penuhi janji di burden of proof, dan kamu pakai itu semua buat menangin clash utama. Setiap langkah ini adalah bagian dari sebuah arsitektur argumen yang tujuannya cuma satu, bikin juri yakin kalau kamulah pemenangnya. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini. Peralatannya udah kita kasih semua. Pertanyaannya sekarang, gimana kamu bakal pakai semua ini buat membangun argumen kemenanganmu selanjutnya?